warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yulianda, NPM 2216104211019. Saya dari Prodi Puji PAUD Universitas Syah Kuala. Di video ini, saya akan memenuhi tugas psikologi perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dina Amalia SPSI. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami perkembangan anak usia 6-12 tahun. Perkembangan anak usia 6-12 tahun, menurut Piaget, usia 6-12 tahun berada dalam tahap operasional konkret. Jadi, anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Perkembangan adalah suatu proses yang menuju kedewasaan yang bersifat tidak dapat digambarkan dengan angka, lalu dia bersifat tetap, dan perkembangan ini dibatasi oleh usia. Contohnya seperti ketika seseorang belajar, maka ia akan semakin cerdas karena setiap orang mempunyai kesempatan yang lain dalam belajar ilmu pengetahuan. Dan pada perkembangan anak usia 6-12 tahun ini juga, anak memasuki masa belajar, di mana masa sekolah maupun di luar sekolah. Kalau anak belajar di sekolah, akan tetapi setiap orang juga membuat latihan di rumahnya yang meningkatkan dengan hasil belajar di sekolah, agar anak lebih mengerti atau mengingat kembali apa yang dia tadi belajar di sekolah. Dan banyak juga aspek perilaku dibentuk melalui penguatan verbal, keteladanan, dan identifikasi. Dan pada masa ini juga anak-anak dia mempunyai tugas-tugas perkembangannya, seperti belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, dan ada juga belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, dan belajar keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan pada usia 6-12 tahun ini juga, anak mulai memasuki periode ketika anak udah mulai dapat bertanggung jawab atas kelakuan atau perilaku sendiri dalam segala hal hubungannya dengan orang tua mereka sendiri, teman sebayanya, dan orang-orang lain. Dan periode ini juga sangat penting dalam mendorong pembentukan harga diri yang tinggi pada anak. Yang dimaksud dengan harga diri itu seperti harga diri tinggi yang terbentuk pada periode ini akan menjadi model hal untuk memasuki masa remaja, dan anak akan tumbuh perkembangan menjadi seseorang remaja yang lebih percaya diri. Dan pada usia ini juga anak menjadi titik pusat perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Usia 7-12 tahun, yaitu anak udah menguasai berbagai konsep untuk melakukan manipulasi logisnya. Misalnya mereka dapat menyusun benda berdasarkan definisi seperti tinggi dan berat, dan juga dapat membentuk mental segan dengan orang lain. Dan anak-anak juga udah dapat mencari jalan sendiri ke rumah temannya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir. Berpikir adalah suatu proses informasi secara mental ataupun kognitif. Sedangkan secara formal, berpikir adalah penyusunan ulang atau manipulasi kognitif baik informasi lingkungan maupun sosial. Dan ada juga perkembangan berpikir simbolik. Perkembangan berpikir simbolik adalah suatu proses perubahan yang tersusun dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang terjadi pada tahap pra-operasional anak. Dan selanjutnya, yang kedua ada kemampuan-kemampuan yang dikuasai sebagai akibat perkembangan berpikir menurut teori Piaget. Teori Piaget adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kemampuan kognitif seorang anak, mulai dari lahir sampai dewasa. Dan teori ini juga menjelaskan tentang bagaimana juga menjelaskan tentang bagaimana tahapan perkembangan yang termasuk dalam sikap, moral, dan ingatan ataupun pikiran, bahasa. Dan selanjutnya ada kekasan tingkah laku anak dalam berpikir konkret menurut Erikson, pada umumnya pemikiran seringkali menolak standar-standar orang tua mereka sendiri, dan dia lebih menyukai penilaian dari teman sebayanya dan mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Dan apabila ada orang yang menilai mereka dengan tidak sopan, maka mereka akan sedih dan marah. Dan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan berpikir anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan berpikir anak adalah faktor keluarga, faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan, faktor minat dan bakat, dan faktor kebebasan anak dalam berpikir untuk mengeluarkan pendapatnya.
Aktivitas fisik juga mempengaruhi pola pikir anak. Dan yang terakhir ada pelaksanaan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan berpikir anak, seperti memancing ikan. Memancing ikan itu salah satu aktivitas untuk mengembangkan aspek perkembangan berpikir anak. Dan juga ada mengenal gambar-gambar kepada anak, bermain peran drama beserta kawan-kawannya, mengajak anak untuk mensusun balok, dan bawa anak untuk menjelajah ke